Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Punten semuanya. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip negosiasi menurut Roger Dawson. Nah, materi ini membahas tentang strategi negosiasi yang dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan dan efektif saling menguntungkan. Yang pertama ada prinsip never say yes to the first offer. Jangan pernah mengatakan ya pada penawaran pertama. Mengapa tidak? Menerima tawaran pertama membuat pihak lain merasa bahwa mereka bisa mendapatkan lebih banyak. Ini juga menunjukkan kurangnya kepercayaan diri kita gitu. Tujuan utamanya apa? Tujuannya adalah untuk menciptakan kesan bahwa kita adalah negosiator yang tangguh dan cerdas, yang selalu mencari nilai terbaik. Ini bukan pintu untuk konsesi lebih lanjut dari pihak lawan. Terus yang ketiga, strategi implementasi. Selalu menunjukkan permintaan balik, bahwa jika tawaran pertama terdengar bagus, tunjukkan bahwa setelah pertimbangannya tetapi butuh lebih. Ini bisa berupa harga, syarat, atau elemen dari kesepakatan. Nah, dari ini saya atau kita menjelaskan tentang prinsip negosiasi perlu dipelajari. Negosiasi merupakan bagian dari komunikasi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya ini gitu. Baik dalam dunia akademik, organisasi maupun bisnis. Selanjutnya ada prinsip defilement atau menggernyit. Teknik defilement melibatkan reaksi terkejut atau tidak senang secara fisik, bahkan verbal, terhadap tawaran yang diajukan oleh pihak lain. Ini bukan hanya tentang ekspresi wajah, tetapi juga suara dan gerak tubuh yang menunjukkan bahwa tawaran tersebut berada di luar dugaan kita atau tidak dapat diterima. Yang pertama, menciptakan keraguan. Nah, reaksi ini menanamkan keraguan pada benak pihak lawan, membuat mereka berpikir bahwa tawaran mereka mungkin terlalu tinggi. Yang kedua, mendorong konsesi. Ketika lawan melihat kita beraksi negatif, mereka cenderung lebih mudah untuk segera menawarkan konsesi atau perbaikan pada tawaran mereka gitu. Yang ketiga, pentingnya keaslian. Agar efektif, pledge harus terlihat tulus. Latih ekspresi dan respon teman-teman agar tidak terkesan dibuat-buat. Gunakan frasa-frasa seperti Anda pasti bercanda atau itu jauh di atas anggaran kami gitu. Jadi gitu teman-teman. Yang ketiga ada prinsip the piece atau penjepit. The piece
adalah taktik negosiasi di mana Anda menekan pihak lawan untuk memberikan tawaran yang lebih baik tanpa secara spesifik menyebutkan apa yang Anda inginkan. Ini adalah permintaan yang umum untuk melakukan yang lebih baik atau memberikan harga terbaik Anda. Ada 3 poin. Yang pertama, tekanan tanpa angka. Dengan mengatakan apakah itu yang terbaik yang bisa Anda lakukan atau Anda harus bisa melakukan yang lebih baik dari itu, Anda memaksa pihak lawan untuk mempertimbangkan kembali tawaran mereka gitu. Yang kedua adalah mengenali konsesi tersembunyi. Taktik ini seringkali berhasil karena banyak negosiator sengaja meninggalkan sedikit ruang untuk konsesi lebih lanjut, berharap tidak perlu menggunakannya. Nah, The Peace memancing konsesi tersebut agar keluar. Seperti itu. Yang ketiga, jangan terlalu sering. Meskipun efektif, penggunaan taktik ini yang berlebihan dapat membuat Anda terlihat agresif atau tidak fleksibel gitu. Gunakan secara strategis ketika Anda merasa ada ruang untuk perbaikan. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang ketiga ada prinsip the hearing, pengalihan perhatian gitu. Taktik the red hearing melibatkan pengenalan masalah atau permintaan minor yang sebenarnya tidak terlalu penting bagi Anda, tetapi terlihat penting bagi pihak lawan. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu inti yang kemudian mengorbankan red hearing tersebut sebagai konsesi untuk mendapatkan apa yang sebenarnya kita inginkan gitu. Yang pertama ada menciptakan ilusi. Anda atau teman-teman sekalian menciptakan ilusi bahwa suatu hal kecil sangat penting bagi Anda sehingga pihak lawan akan fokus pada masalah tersebut. Contohnya, ketika kita menawar sesuatu barang, yaitu sepatu gitu, di dalam pembelian tersebut tidak dicantumkan ada tali sepatu gantinya gitu. Nah, kita sebagai pembeli bisa nih menciptakan ilusi, melakukan negosiasi dengan cara yang itu agar mereka memberikan tambahan gitu, agar ada gantinya tali sepatu, bahwa itu sangat penting bagi kita. Nah, dengan seperti itu seorang penjual akan memikirkan, fokus pada masalah tersebut gitu. Yang kedua, tukaran yang menguntungkan. Ketika tiba saatnya Anda menyerah pada red hearing tersebut, dan sebagai gantinya Anda meminta konsesi besar pada isu yang benar-benar Anda pedulikan gitu. Yang terakhir yaitu ada pentingnya riset. Untuk berhasil menggunakan taktik ini, Anda perlu memahami apa yang mungkin bernilai bagi pihak lawan dan apa yang mungkin tidak terlalu merugikan untuk korbankan gitu. Jadi alangkah baiknya sebelum kita melakukan negosiasi dalam hal apapun, kita harus riset dulu gitu. Nah, yang kedua ada prinsip the limited authority, otoritas terbatas. Taktik otoritas terbatas adalah
di mana negosiator menyatakan bahwa tidak memiliki wewenang penuh membuat keputusan akhir. Ini memungkinkan mereka untuk menunda, berkonsultasi dengan pihak berwenang yang lebih tinggi, dan kembali dengan tawaran yang lebih baik atau menyusun kembali strategi mereka gitu. Dengan cara apa? Yang pertama yaitu caranya memberikan ruang. Taktik ini memberikan waktu untuk memikirkan kembali strategi atau menghindari tekanan untuk membuat keputusan yang cepat, mungkin tidak menguntungkan gitu. Yang ketiga, melindungi diri. Ini melindungi negosiator dari tanggung jawab penuh atas kesepakatan yang mungkin tidak optimal, karena keputusan akhir selalu ada pada otoritas yang lebih tinggi. Yang terakhir ada digunakan dua arah. Sadarilah bahwa taktik ini tidak bisa digunakan oleh pihak lawan. Jika mereka menggunakannya, itu bisa menjadi sinyal untuk menekan mereka lebih lanjut atau untuk mengevaluasi kembali tawaran Anda gitu. Nah, yang keenam ada prinsip good guy, bad guy. Prinsip ini atau taktik ini melibatkan dua negosiator dari dua pihak yang memainkan peran kontras. Satu negosiator, si pria dalam kurung jahat, mengambil sikap keras dan tidak fleksibel, sementara yang lain dalam kurung ya pria baik itu tampak lebih spesifik dan kooperatif. Tujuannya adalah untuk membuat pihak lawan merasa lega dan lebih bersedia untuk membuat konsesi kepada si pria baik. Seperti itu. Pria jahat, ini adalah penawaran terakhir kami dan kami tidak akan bergeser satu senti pun, ambil atau tinggalkan. Si pria baik atau pria baik, saya tahu rekan saya sedikit kaku, tapi saya bisa melihat perspektif Anda. Mari kita lihat apa yang bisa saya lakukan untuk membuat ini berhasil. Nah, reaksi pihak lawannya. Pihak lawan cenderung merasa terancam oleh pria jahat dan akan lebih mudah untuk menyerah pada tuntutan pria baik karena ia terlihat seperti satu-satunya harapan. Seperti itu teman-teman. Nah, yang ketujuh atau ya, the higher authority, otoritas yang lebih tinggi. Prinsip ini sering dengan limited authority. Prinsip lebih menekankan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan pihak ketiga yang tidak hadir di dalam negosiasi. Negosiator bertindak sebagai pelantara, menyampaikan tawaran kepada otoritas yang lebih tinggi, yang kemudian membuat keputusan. Ini memberikan lapisan perlindungan dan kemampuan untuk menunda atau mendapatkan informasi lebih lanjut. Nah, yang pertama, delegasi keputusan. Negosiator dapat mengatakan, saya harus membawanya ke dewan direksi atau manajer saya perlu menyetujuinya gitu. Itu salah satu contohnya. Yang kedua ada meningkatkan posisi. Ini kemungkinan negosiator untuk membuat pihak lawan merasa mereka sedang bernegosiasi dengan entitas yang lebih besar dan lebih kuat, sehingga menimbulkan kredibilitas dan posisi negosiasi mereka. Seperti itu teman-teman. Yang terakhir atau yang ketiga, memberikan waktu ekstra untuk mempertimbangkan tawaran, mencari alternatif atau
bahkan membiarkan pihak lawan merasakan tekanan tertentu. Nah, jadi strategi dan taktik tambahan untuk negosiasi yang efektif selain prinsip-prinsip Roger Dawson ya, ada beberapa strategi dan taktik tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan negosiasi kita gitu. Penguasaan aspek-aspek yang ada di bawah ini membuat teman-teman menjadi negosiator yang insya Allah lebih berguna dan efektif gitu. Apa saja sih? Yang pertama ada persiapan matang. Selalu melakukan riset mendalam tentang pihak lawan, tawaran mereka, dan pasar. Pengetahuan adalah kekuatan dalam bernegosiasi. Nah, jadi selain ada 7 prinsip atau 7 prinsip dari Roger Dawson gitu. Ini bisa ditambahkan juga untuk menambah efektivitas, salah satunya persiapan matang. Nah, yang kedua ada mendengarkan aktif. Perhatian tidak hanya apa yang dikatakan, tetapi juga apa yang tidak katakan. Pahami kebutuhan, keinginan, dan batasan pihak lawan. Gitu. Kita harus mengetahui atau memahami apa sih yang lawan butuhkan. Apa sih batasan pihak lawan itu. Nah, yang ketiga memiliki BATNA atau Best Alternative to a Negotiation Agreement atau BATNA. Ini memberikan kita kekuatan untuk menolak tawaran yang tidak menguntungkan. Nah, yang terakhir yaitu kesabaran. Negosiasi sering membutuhkan kesabaran. Jangan terburu-buru untuk mencapai kesepakatan, biar prosesnya berjalan. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya adalah penerapan prinsip Roger Dawson dalam kehidupan nyata. Prinsip-prinsip negosiasi Roger Dawson bukan hanya teori. Ini adalah alat praktis yang dapat mengubah cara kita mendekati setiap interaksi, melibatkan pengambilan keputusan bersama, baik dalam kesepakatan bisnis besar, pembelian pribadi, bahkan percakapan sehari-hari. Prinsip-prinsip ini dapat memberikan keuntungan, kepercayaan diri. Penguasaan teknik-teknik ini meningkatkan rasa percaya diri kita dalam situasi negosiasi. Komunikasi efektif. Prinsip-prinsip ini juga mengajarkan pentingnya komunikasi strategis, membaca isyarat nonverbal. Hasil optimal. Dengan strategi yang tepat, kita lebih mungkin mencapai hasil yang lebih baik dan lebih menguntungkan. Yang terakhir, fleksibilitas. Meskipun ada prinsip, kemampuan untuk beradaptasi dan menggabungkan taktik yang berbeda adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Dengan terus berlatih dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita akan menjadi negosiator yang insya Allah handal dan mencapai kesempatan yang lebih baik dan dalam berbagai aspek. Mungkin teman-teman cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wa akhirun aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.